Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahman dengan NIM 240313871 dari Sistem Informasi C tahun 2024 Universitas Riau akan menjelaskan tentang 5 pertanyaan pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama. Mengapa motivasi penting dalam penelitian jangka panjang? Nah, pertama-tama tentu kita harus mengetahui bahwasanya dalam sebuah penelitian tidak ada hasil yang instan tiba-tiba selesai dalam beberapa waktu saja. Tentu kita harus menentukan aspek-aspek maupun hal-hal yang harus diperhatikan pada penelitian tersebut. Misalnya, pertama, menentukan masalah, mencari teori, membuat pertanyaan penelitian, menentukan metode, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, menarik kesimpulan, lalu membuat laporan. Tentu runtutan-runtutan kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Makanya, motivasi berperan penting dalam penelitian jangka panjang tersebut. Misalnya, kita diperuntukkan untuk mencari apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa sistem informasi tahun 2025. Nah, tentu kita harus menentukan masalahnya dulu, lalu mencari teorinya, lalu mengumpulkan beberapa responden. Misal, di hari pertama misalnya kita membutuhkan 500 responden. Nah, ternyata pada hari pertama kita cuma dapat 10. Lalu hari kedua kita cuma dapat 15. Lalu hari ketiga bahkan kita tidak mendapatkan responden satupun. Tentu itu merupakan suatu hal yang bahkan yang bisa mendistrak kita untuk tidak lagi semangat dalam menjalankan penelitian tersebut. Nah, itulah gunanya motivasi dalam hal tersebut. Karena ada motivasi, maka kita tidak masalah untuk hari ini, maka kita bisa melanjutkan metode penelitian ini besok lagi. Nah, dan juga motivasi ini juga berperan besar dalam keberhasilan suatu penelitian. Mengapa demikian? Karena tentu dengan adanya motivasi kita lebih terdorong untuk melakukan hal-hal atau rentetan-rentetan penelitian tersebut dengan objektif. Karena kita terdorong untuk melakukannya dengan lebih objektif lah, makanya motivasi ini dibutuhkan. Misalnya, kita amat sangat tertarik dengan suatu bidang, lalu kita mencari tahu apa sih yang mendorong orang-orang lain juga tertarik pada bidang tersebut. Setelah mencari data dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu itu akan menjadi pressure tersendiri bagi kita. Nah, dengan adanya motivasi, kita bakal terdorong, motivasi saya untuk menjalankan penelitian ini untuk mencari tahu hasilnya. Baik buruk hasilnya dan sesuai dengan apa yang saya inginkan, tentu hal yang berbeda. Nah, itulah gunanya motivasi dalam penelitian jangka panjang. Lalu selanjutnya, apa perbedaan basic research dan applied research? Nah, tentu kita harus mengetahui awalnya apa itu basic research, apa itu applied research. Kasarnya seperti ini. Basic research adalah apa dan mengapa. Lalu applied research adalah bagaimana penerapan dari research tersebut. Misalnya ini, kita ketahui bahwa applied research itu adalah menambah atau mengembangkan pengetahuan. Nah, tentu hal yang dipertanyakan adalah misalnya seperti ini. Bagaimana cara memori manusia berjalan, berfungsi, dan bekerja? Nah, itu adalah contoh dasar dari penelitian dasar atau basic research. Nah, applied research adalah bagaimana cara kita menjadikan ilmu yang telah kita ketahui atau knowledge tersebut dari misalnya kan kita setelah mengetahui ini bagaimana cara otak manusia bekerja. Nah, dari situ kan kita mendapatkan kesimpulan. Lalu dari kesimpulan tersebut adalah kita kembangkan ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya, setelah kita mengetahui bahwasannya otak manusia bekerja secara demikian, lalu didapatkan kesimpulan bahwasannya mahasiswa sistem informasi C kesulitan menggunakan metode pembelajaran bla 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 untuk menghadapi ujian besok. Nah, dengan kita mengetahui bagaimana cara otak bekerja, lalu kita menggunakan ilmu tersebut untuk mencari alternatif atau mencari step atau langkah ke depannya untuk agar mahasiswa-mahasiswa sistem informasi C itu mudah dalam belajar dan menghadapi ujian untuk hari esoknya. Entah itu menggunakan metode pelajaran, menggunakan metode sharing bersama teman sebaya, ataupun menggunakan AI based learning,
atau menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran dan lain-lain. Nah, gampangnya gini. Kalau basic research itu mencari pengetahuan, applied research itu memecahkan masalah. Nah, lalu basic research itu fokus pada teori, kalau applied research itu fokus pada penerapannya, pengaplikasiannya, pengimplementasiannya. Lalu basic research itu pertanyaan itu mengapa sih? Bagaimana sih gitu. Nah, kalau applied research, bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, lalu basic research itu tidak harus langsung digunakan. Ilmunya bisa di-keep dulu untuk diaplikasikan di lain waktu. Nah, kalau misalnya applied research tersebut diharapkan bisa langsung digunakan saat hasil keluar, hasil penelitian keluar. Nah, analoginya basic research itu gimana ya? Kenapa tanaman bisa bertumbuh lebih cepat dalam kondisi tertentu? Nah, kalau applied research adalah bagaimana cara agar tanaman tersebut bisa tumbuh lebih cepat dalam periode maupun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Seperti itu. Lalu selanjutnya, mengapa correlation research tidak cukup untuk menyimpulkan kausalitas? Nah, ini topik yang cukup menarik bagi saya. Di sini kita harus mengetahui dua aspek, yaitu correlation dan causality. Correlation adalah hubungan, causality adalah sebab akibat. Nah, misalnya gini, didapatkan data bahwasannya mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan nilai tinggi pada ujian metodologi penelitian adalah mahasiswa-mahasiswa yang malamnya belajar selama 8 jam. Nah, causality-nya adalah dan korelasinya tentu salah. Maksud saya gini, bisa jadi mereka yang belajar lebih lama mendapatkan nilai yang lebih tinggi, tentu bisa jadi. Tapi apakah belajar lebih lama menyebabkan mereka punya nilai lebih tinggi? Belum tentu. Itulah perbedaan antara correlation dan causality. Kalau correlation itu bisa terjadi, causality butuh data untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, misalnya, kalau untuk menjelaskan bagaimana cara causality bekerja, dibutuhkan beberapa variabel maupun aspek-aspek penelitian lainnya. Misal, kita akan menentukan apakah metode A lebih baik daripada metode B. Lalu dibuatlah dua kelompok belajar yang dimana dengan dengan intensitas selama belajar yang sama, digunakan dua metode yang berbeda. Lalu apabila didapatkan hasil bahwasanya metode A mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan metode A memiliki nilai yang lebih tinggi daripada mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan metode B dengan rentang waktu belajar yang sama, maka itulah causality, sebab akibat. Didapatkan data, didapatkan hasil. Kalau correlation, misalnya dengan data universal yang didapat lalu dikelompokkan pada satu aspek, itulah correlation. Karena itulah correlation research tidak cukup untuk menyimpulkan kausalitas karena masih banyak variabel-variabel lain yang bisa memundurkan ataupun memajukan hasil dari data tersebut. Nah, contoh gampang yang lebih gampang gini. Misalnya nih, ada penelitian bahwasanya semakin banyak semakin banyak seorang membawa payung, semakin banyak pula kecelakaan yang terjadi. Itu kan masih hipotesis kasar. Nah, lalu didapatlah pertanyaan bahwasanya apakah payung menyebabkan kecelakaan? Tentu tidak. Nah, lalu kita cari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari variabel tersebut. Lah, lalu ditemukannya bahwa ada variabel ketiga, yaitu hujan. Saat hujan, orang membawa payung. Lalu jalan menjadi licin, kecelakaan meningkat. Nah, bukan berarti karena orang-orang membawa payung, lalu kecelakaan meningkat. Karena adanya variabel ketiga berupa hujan tersebut, makanya seakan-akan bahwasannya membawa payung, saat seseorang membawa payung, kecelakaan yang terjadi. Seperti itu. Jadi tidak semua correlation itu tersangkut langsung pada causality. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menyimpulkan kausalitas tersebut. Lalu pertanyaan keempat, apa perbedaan research method dan research metodologi? Nah, mungkin terdengar mirip antara research methods dan research metodologi. Yang pertama adalah methods, cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Misal, kita pakai pengandaian pada sebuah perjalanan. Misal nih, kita mau pergi ke suatu daerah, misalnya dari daerah A ke daerah B. Nah, metode adalah kendaraan apa yang bakal kita gunakan. Misal, saya akan menggunakan pesawat untuk pergi dari kota A ke kota B. Lalu metodologi adalah pendekatan alasan mengapa metode tertentu dipilih untuk menjawab masalah penelitian. Nah, metodologi ini adalah
menjadi penjawab mengapa saya menggunakan pesawat dari kota A ke kota B. Misal, karena pada saat atau pada waktu di mana saya ingin melakukan perjalanan dari kota A ke kota B terjadi kemacetan lalu lintas. Sehingga dengan adanya urgent yang harus saya lakukan di kota B segera, tentu saya harus menggunakan pesawat agar sampai di tujuan dengan lebih cepat. Nah, itu adalah perbedaan dari research methods dan metodologi. Jika metode itu adalah apa, metodologi adalah mengapa apa tersebut digunakan. Dan yang terakhir adalah apa sih ciri-ciri penelitian yang baik. Nah, yang pertama adalah sistematis. Penelitian dilakukan secara terstruktur dan mengikuti tahapan yang jelas. Seperti tadi kan, cari tahu dulu masalahnya, lalu cari tahu dulu teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu dikumpulkannya data dibersihkan, lalu dieksplor lebih lanjut, dilakukan eksperimen, didapatkan hasil, lalu dibuatkan laporannya. Nah, sistematis, tidak bisa tiba-tiba kita langsung mendapatkan solusi tanpa ada masalah. Semuanya perlu tahapan-tahapan untuk agar penelitian tersebut berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah objektif. Peneliti tidak boleh memaksakan hasil sesuai keinginannya. Misalnya saya melakukan riset tentang, oh ternyata aplikasi X itu bukan sosial media yang baik untuk anak dalam rentang umur, oh jangan gitu deh ya. Misalnya ternyata menumbuhkan pepaya menggunakan pupuk A lebih cepat daripada pupuk B. Itu subjektif saya. Masih tanpa ada data, subjektif. Lalu setelah saya lakukan penelitian, karena misalnya saya merasa malu, misalkan saya sebelumnya mengatakan bahwasanya pupuk A itu lebih baik loh daripada pupuk B. Ternyata setelah dilakukan penelitian, eksperimen, ternyata hasil menunjukkan bahwasanya pupuk B itu jauh lebih efektif untuk membuat tanaman papaya tersebut jauh lebih baik dan lebih bagus masaknya. Nah, tentu secara penelitian untuk menjadi peneliti yang baik, tentu kita harus menerapkan objektivitas. Dan bukan berarti apa yang telah saya katakan sebelumnya salah. Hanya saja pada saat penyampaian hasil eksperimen adalah ternyata hipotesis bahwasannya 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 pupuk A lebih baik daripada pupuk B itu adalah tidak valid atau invalid. Bukan berarti apa yang telah kita kita hipotesis sebelumnya itu buruk, hanya saja ternyata hasilnya mengatakan tidak benar, tidak valid. Lalu, yang ketiga adalah valid dan reliable. Penelitian atau instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misal, kita mau mengukur seberapa puasnya mahasiswa dengan infrastruktur maupun sarana prasarana yang telah disediakan oleh kampus. Nah, tentu misalnya kita menggunakan metode kuesioner. Tentu pertanyaan-pertanyaan kuesionernya adalah apakah infrastruktur ini berjalan dengan baik, apakah sarana ini didistribusikan dengan efektif, apakah prasarana ini berfungsi layaknya hal tersebut. Nah, tidak mungkin kan kita misalnya kita mau mencari data kepuasan, lalu pertanyaan-pertanyaannya tidak reliable, tidak fluktuatif tentang pokok masalah yang kita cari. Nah, itulah adalah 3 ciri penelitian yang baik. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penelitian bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi merupakan suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan pengetahuan dan menjawab suatu permasalahan. Dalam melakukan penelitian, motivasi sangat penting karena penelitian, terutama penelitian jangka panjang, membutuhkan konsistensi, ketelitian, dan ketekunan dari peneliti. Kemudian, kita juga mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara basic research dan applied research. Basic research lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan dan teori, sedangkan applied research lebih berfokus pada penerapan pengetahuan dan pengimplementasian pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Selain itu, kita tidak boleh langsung menganggap bahwa adanya hubungan antara dua variabel berarti terdapat hubungan sebab akibat. Correlation menunjukkan hubungan, sedangkan causality menunjukkan sebab akibat. Oleh karena itu, diperlukan metode dan desain penelitian yang lebih tepat untuk membuktikan kausalitas tersebut. Tidak bisa berpaku pada correlation saja. Correlation saja. Kita juga perlu membedakan research methods dan research methodology.
Research method merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian, sedangkan research metodologi membahas pendekatan serta alasan mengapa metode tersebut dipilih. Pada akhirnya, penelitian yang baik harus dilakukan secara sistematis, objektif, valid, dan reliable. Dengan memahami dasar-dasar tersebut, kita dapat melakukan penelitian dengan lebih terarah dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi intinya adalah bahwa penelitian yang baik bukan hanya bergantung pada data yang diperoleh, tapi juga bergantung pada bagaimana peneliti merancang, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan seluruh proses penelitiannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kejanggalan dalam hasil penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.